Hari Senin tanggal 10 Februari atau 2 hari lagi seluruh masyarakat Indonesia bisa mendapatkan cek atau pemeriksaan kesehatan gratis di berbagai puskesmas di Indonesia dan tentunya salah satunya di Jakarta. Lalu bagaimana persiapannya akan saya tanyakan langsung kepada Kadinkes Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati. Selamat malam Bu Ani. Selamat malam Mbak Caca. Bu Ani, persiapan puskesmas seperti apa dan sosialisasinya sejauh ini seperti apa? Ya, sampai dengan simulasi terakhir, sampai dengan hari Jumat, kami masih terus melakukan simulasi untuk memastikan agar nanti pada hari Senin, teman-teman di Puskesmas sudah betul-betul bisa melayani masyarakat yang datang untuk melakukan PKG dengan baik. Dan sejauh ini mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik. Jadi kami sudah melakukan identifikasi terkait sasarannya berapa banyak, lalu kemudian barang medis pakai habis yang harus kami sediakan, alat kesehatan yang kami sediakan, begitu juga dengan tenaga kesehatan yang dibutuhkan untuk melayani para peserta pemeriksaan kesehatan gratis yang akan akses mulai hari Senin ini. Mudah-mudahan besok hari Senin bisa berjalan dengan baik, Mbak Caca. Ibu, yang disimulasikan itu adalah skemanya juga kah, alurnya juga kah? Karena kan setelah masyarakat daftar melalui aplikasi, terus mereka datang ke puskesmas, lalu apa yang akan mereka lakukan di sana? Alurnya seperti apa? Ya, terutama memang yang kami simulasikan adalah alurnya. Karena pemeriksaan PKG ini kan bersamaan juga dengan pelayanan yang ada di puskesmas. Dan puskesmas di Jakarta itu memang jumlah kunjungannya cukup tinggi gitu. Jadi ini yang betul-betul harus dipersiapkan. Jadi untuk memperlancar, sebenarnya kami betul-betul menghimbau agar masyarakat sudah melakukan pendaftaran sebelumnya melalui Satu Sehat Mobile atau WhatsApp chatbotnya, sehingga ketika mengakses puskesmas itu sudah terdaftar di dalam Satu Sehat Mobile, sudah mengisi screening online dan sudah dapat tiket. Ini akan sangat mempercepat proses. Meskipun di puskesmas kami juga, karena ini sesuatu yang baru, kami menyediakan tim kami mulai dari satpam itu sudah diberikan edukasi untuk bisa membantu masyarakat mulai dari mendownload Satu Sehat Mobile dan kemudian melakukan registrasi. Kemudian sesudah masuk ke meja pendaftaran di loket pendaftaran ini, kami juga di beberapa puskesmas yang terbilang ramai, kami juga memberikan meja pendaftaran khusus untuk peserta PKG supaya tidak harus antri terlalu lama. Dari situ kemudian baru disebar sesuai dengan kelompok usianya. Apakah balita 1 sampai 6 tahun, ataukah dewasa? Dewasanya ada 3 kelompok usia yang kemudian diatur untuk mulai mengakses beberapa pemeriksaan dan screening yang diikuti sebagai rangkaian dari proses PKG. Sesudah itu terakhir nanti baru akan masuk ke edukasi untuk menjelaskan hasil pemeriksaannya. Seperti itu kira-kira Mbak Caca Baik, alurnya. jika mereka sudah mendaftar, mereka bisa langsung duduk ke meja, mengantri untuk meja pendaftaran. Apakah itu artinya berarti ada meja pendaftaran ulang, Ibu? Iya, ada loket untuk melakukan registrasi di sana. Ke loket dulu, nanti di loket itu akan dimasukkan lagi datanya ke sistem pencatatan dari PKG itu. Baik, Sebelum istilahnya untuk kemudian nomor antrian disebar. ya? Ya, sebenarnya untuk memasukkan datanya ya, tarik datanya gitu. Peserta PKG ini kami berikan prioritas, jadi tidak mengganggu antrian, tetapi dia tidak harus menunggu sampai antrian yang dia selesai gitu. Jadi misalkan dia harus dilakukan pemeriksaan gigi misalkan. Ketika harus mengakses poli gigi, misalkan dia datang pasien ke-10, dia tidak harus menunggu sampai pasien yang ke-9 selesai gitu. Tapi kita nanti bisa atur, kita dahulukan yang PKG sesudah pasien terakhir selesai gitu. Karena kan yang dilakukan adalah pemeriksaan saja, bukan tindakan. Baik, Lebih dari kurang seperti itu. akan ada berapa pemeriksaan Ibu yang dilakukan? Cukup banyak, tergantung pada
kelompok usianya. Karena Hmm. PKG ini dibagi berdasarkan kelompok umur dan berbeda-beda. Nanti ruangannya sudah kita bagi, ada yang ambil ambil apa namanya ambil sampel untuk pemeriksaan laboratorium, kemudian harus ada yang mengakses untuk pemeriksaan pendengaran, penglihatan, ada screening jiwa, kemudian ke poli gigi juga, kemudian ada yang kalau ibu hamil ada pemeriksaan USG, kemudian ada screening kanker. Screening kanker ini kita lakukan untuk screening kanker payudara itu menggunakan Sadanis. Kalau screening kanker serviks menggunakan IVA test gitu. Jadi nanti akan dibagi ke ruangan-ruangan, dibagi ke ruangan-ruangan. Itu akan diatur oleh ada penanggung jawab yang akan mengatur sehingga kami upayakan supaya peserta tidak harus menunggu terlalu lama di puskesmas. Baik, Ibu, untuk membantu masyarakat agar lebih memahami dan mengerti nanti hari Senin, itu artinya jika mereka sudah mendaftarkan diri dalam aplikasi Satu Sehat tersebut, mereka bisa datang ke puskesmas terkait, kemudian pada saat datang mereka akan maju, akan ada di meja pendaftaran dan setelah itu menunggu untuk dipanggil saja berarti ya Bu ya? Iya, menunggu mereka mengakses ke meja pendaftaran, kemudian mereka akan dibagi gitu, akan Baik, dibagi. Ada yang ke poli gigi dulu, ada yang ke laboratorium dulu gitu, akan dibagi sesuai baik, ruang-ruang pemeriksaannya. baik. Adakah kebutuhan-kebutuhan sebelum melakukan pemeriksaan, Ibu puasa terlebih dahulu 12 jam atau seperti apa? Mmm, Tidak ada, tidak, untuk ke puasa boleh gitu ya, tapi sebetulnya tidak harus semua pemeriksaannya puasa. Karena ada pemeriksaan gula darah itu tidak harus puasa, kemudian ada kolesterol, kolesterol itu juga tidak harus puasa gitu. Jadi pemeriksaannya ada mungkin beberapa pemeriksaan yang tidak diselesaikan pada hari itu, akan kami kirimkan ke laboratorium untuk beberapa pemeriksaan. Tapi sebagian besar pemeriksaan bisa diselesaikan di puskesmas gitu, Mbak. Baik, semua pemeriksaan dilakukan di satu hari yang sama namun hasilnya tidak di satu hari yang sama? Iya, betul. Tidak semua pemeriksaan bisa keluar di satu hari yang sama. Baik, Nantinya melalui aplikasi Satu Sehat Mobile, masyarakat akan menerima hasil dari pemeriksaannya. Tetapi di akhir pemeriksaan kami akan melakukan edukasi kepada masyarakat terkait beberapa pemeriksaan yang sudah didapatkan gitu. itu artinya beberapa pemeriksaan yang hasilnya sudah dapat diberikan pada hari yang sama akan langsung diberikan dan dilakukan edukasi. Apakah akan ada konsultasi khusus Ibu jika hasil pemeriksaannya memerlukan pemeriksaan lanjutan? Iya, akan diedukasikan ke pesertanya. Apabila kemudian dari situ harus ada pemeriksaan lanjutan atau kemudian ditemukan bahwa dia menderita sesuatu penyakit, maka kemudian mekanisme pengobatannya adalah menggunakan mekanisme BPJS gitu. Kalau perlu dirujuk ke rumah sakit, bisa dirujuk ke rumah sakit. Hmm, Kalau bisa dilakukan pengobatan di puskesmas, akan dilakukan pengobatan di puskesmas. itu Dan artinya karena ini heeh, baik silakan Ibu. screening ini kan tidak Hmm. sekali ya Mbak, jadi kita monitor lagi nanti tahun depan kan dia akan di-screening ulang lagi gitu untuk melihat perkembangan kesehatannya. Baik, itu artinya untuk hasil pemeriksaan yang didapatkan pada hari itu juga dan didapatkan setelah hari itu akan dilakukan skema lebih lanjut jika dibutuhkan dan akan mendapatkan rekomendasi langsung atau rujukan langsung dari puskesmas jika dibutuhkan. Iya, eee, kalau harus ada pemeriksaan lebih teliti lagi, lebih detail lagi, ya akan dilakukan, Hmm. dirujuk ke laboratorium atau ke rumah sakit. Sebaliknya kalau kemudian ditemukan ada indikasi terhadap satu penyakit tertentu, ya akan dilakukan rujukan sesuai dengan ke vaskes mana kebutuhan medisnya, seperti Baik. itu Mbak. Skemanya tentu menggunakan skema BPJS. BPJS. Baik, untuk satu puskesmas Ibu, satu vaskes, ada maksimal jumlah orang pemeriksaan tidak Bu?
Saat ini untuk tahap awal, Kementerian Kesehatan menetapkan ada kuota per harinya adalah 30 orang, per puskesmas. Tentunya nanti ini akan, berjalan ya, pasti akan berbeda-beda di, puskesmas yang, tingkat kunjungannya relatif tinggi mungkin 30 gitu. Tapi di puskesmas yang tidak terlalu tinggi mungkin, bisa lebih dari itu, nanti akan berkembang. Tapi di tahap awal, dibuat, kuotanya adalah 30 orang, per hari untuk satu vaskes. Jika yang mendaftar lebih dari 30 orang, yang datang lebih dari 30 orang satu hari, antisipasinya seperti apa, Ibu? Pengaturan hari dan pemilihan vaskes itu sudah diatur melalui Satu Sehat Mobile, Mbak. Jadi, Hmm. aplikasi ini dikelola oleh Kementerian Kesehatan, jadi sudah diatur di situ, tanggal berapa dan, di vaskes yang mana. Tentunya nanti kalau, kuota di satu vaskes yang dituju udah, pada hari itu sudah penuh, mungkin akan dijadwalkan di, tanggal berikutnya gitu. Karena kan nanti kesempatannya ada Hmm. 30 hari ya, Hmm. ada 30 hari dari, hari ulang tahunnya ke depannya. Tetapi untuk tahap awal ini, yang berulang tahun mulai bulan Januari, Februari, akan dan Maret akan diberikan waktu hingga, April kalau saya nggak salah, gitu. Tapi ke depannya nanti dari hari H tanggalnya, masyarakat masih punya kesempatan sampai dengan 30 hari. Jadi kalau hari itu udah penuh bisa, pilih hari, tanggal yang berikutnya. Seperti itu Mbak Caca. Baik, khusus untuk perdana ini bagi yang berulang tahun pada bulan Januari, Februari, Maret akan diberikan waktu hingga bulan April untuk mendaftar pemeriksaan kesehatan gratis. Iya, untuk mengakses vaskes melakukan, pemeriksaan. Baik, Ibu terakhir sejauh ini bagaimana sosialisasinya? Bagaimana memastikan masyarakat ini tidak takut untuk memeriksa? Kadang kita sakit aja takut ke dokter karena takut hasilnya lebih buruk daripada apa yang dirasakan. Ya, mmm, kami sudah terus-menerus melakukan, koordinasi dan sosialisasi, ke masyarakat maupun, melalui berbagai lintas sektor ya, melalui ibu-ibu kader, melalui camat, lurah, untuk terus mengajak masyarakat mengikuti, program ini. Karena ini adalah sesuatu program yang bagus. Meskipun sebenarnya screening kesehatan itu, sudah dilakukan. Puskesmas sendiri kan dengan, program integrasi layanan primer, sebetulnya sudah, mengedepankan screening kesehatan di dalam, layanannya. Jadi mudah-mudahan ya, mudah-mudahan masyarakat, Jakarta sudah, Hmm. cukup terbiasa dengan, mengikuti screening kesehatan, karena kami di setiap event apapun gitu, kegiatan apapun, kami pasti membuka layanan untuk masyarakat bisa mendapatkan, screening kesehatan. Dan, saat ini program ini menjadi lebih bagus lagi karena betul-betul, betul-betul diprogramkan gitu, sehingga dipastikan semua masyarakat, mengakses. Kami memiliki target, di atas 80% dari seluruh masyarakat harus, sudah mengikuti, program PKG ini, Mbak Caca. Baik, semoga nanti berjalan dengan lancar dan baik ya Ibu pada hari Senin mendatang. Terima kasih Ibu Kadinkes DKI Jakarta, Ani Ruspitawati telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia. Terima kasih.